Apakah Al-Quran adalah kitab penyempurna Alkitab? Mari kita lihat. Apakah Al-Quran menyempurnakan Alkitab? Tentu saja kami mengimani Al-Quran membenarkan kitab terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud untuk Bani Israel, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Yang perlu dipahami di sini, Alkitab yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan Al-Quran membenarkan itu. Ini termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Artinya Al-Quran membenarkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang memang ada untuk Bani Israel pada zaman dahulu. Ingat, untuk Bani Israel ya. Nah, dan kami diperingatkan oleh Allah untuk tidak secara gampang menerima informasi yang datang dari Israeliat dan mengatakan bahwa itu firman Tuhan, karena Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Nah, surat di dalam surah Al-Baqarah ini mengatakan bahwasanya celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Artinya Allah memperingatkan kepada kami bahwasanya di zaman dahulu sudah ada orang-orang yang membuat kitab suci dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Maka kami harus memilah-milah dan tidak bisa percaya begitu saja catatan-catatan pandangan seseorang yang kami tidak dikenalkan oleh Allah, seperti kami tidak kenal siapa Matius, Lukas, Markus, dan juga Paulus. Kami tidak diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang ini. Maka kami tidak bisa mengatakan apa yang bersumber dari mereka itu sebagai firman Allah. Tapi kalau itu bersandarkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wajar kalau kami tidak mengenal istilah penebusan dosa, karena kami tidak percaya Nabi Isa mengajarkan hal seperti itu. Dan kami wajar kalau tidak mengetahui apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel, karena tidak diberikan kepada kami, seperti Paskah dan segala macam, karena kami tidak diajarkan syariat itu, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan umat Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran ini kitab sempurna? Iya, karena Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa innahu lafizun. Allah berkata bahwasanya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Artinya Al-Quran ini sempurna, tidak bisa didistorsi, ditambah, dikurangi, dan disisipkan, atau juga diselewengkan makna dan artinya, begitu. Nah, karena Al-Quran ini berdasarkan hafalan yang mutawatir, yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi di situ disebut dengan penyempurna Alkitab. Mohon maaf, bukan kumpulan-kumpulan buku yang dianggap oleh orang di luar Islam sebagai firman Tuhan, tetapi apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Mana kitab itu sekarang? Bagi kami tidak penting di mana kitab itu, karena itu untuk Bani Israel. Karena bagi kami umat akhir zaman ini sudah ada Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan bagaimana cara berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan manusia. Dan tentang hal yang lebih detail lagi tentang berkehidupan, kami sudah punya panduan dan tuntunan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana kami tahu cara beliau hidup? Ya, dari hadisnya. Makanya itu berbeda antara hadis dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kami umat Islam.